Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang metrik, mata kuliah analisis real. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Nur Devika, Dini Safitri Tamin, Miftahul Jannah, Ali Rahmat Herudin, dan Ade Monika Yulia Putri. Langsung saja ke soal nomor 1. Nah, diberikan ruang metrik X dan Y. Jika E subset X dan fungsi f memetakan E ke ruang metrik Y dan P titik limit E, maka tunjukkan bahwa limit X menuju P itu Fx sama dengan Q. Dan jika F mempunyai titik limit di P, maka limitnya tunggal. Jawaban. Nah, sebelum menjawab, kita harus memperhatikan definisi dari soal di atas. Nah, definisinya sebagai berikut. Misalkan X dan Y ruang metrik dan E subset X, fungsi f E memetakan E ke ruang metrik Y dan P titik limit E, limit X menuju P, Fx sama dengan Q, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen E dengan 0 lebih kecil, dx X, P lebih kecil, delta berlaku dx, dy Fx, Q lebih kecil epsilon. Nah, perhatikan keterangan berikut. P elemen X, tetapi P tidak perlu anggota E. Walaupun P anggota E, mungkin saja Fp tidak sama dengan limit X menuju P Fx. Artinya, ia tidak kontinu di P. dx adalah jarak pada ruang metrik X, dan dy adalah jarak pada ruang metrik Y. Selanjutnya, berdasarkan teorema, misalkan X dan Y ruang metrik dan E subset X, di mana fungsi f memetakan E ke ruang metrik Y dan P titik limit E, limit X menuju P, Fx sama dengan Q, jika dan hanya jika limit N menuju tak hingga Fpn sama dengan Q. Untuk setiap barisan Pn adalah E, dengan Pn tidak sama dengan P untuk setiap N elemen bilangan asli, dan limit N menuju tak hingga Pn sama dengan P. Berdasarkan teorema, untuk membuktikan soal di atas, kita harus membuktikan dari kiri ke kanan. Nah, bukti dari kanan. Diberikan P titik limit E dan X dan limit X menuju Pfx sama dengan Q, akan diperlihatkan limit N menuju tak hingga Fpn sama dengan Q. Untuk setiap barisan Pn di dalam E dengan Pn tidak sama dengan P. Untuk setiap N elemen N dan limit N menuju tak hingga Pn sama dengan P. Nah, karena limit X menuju P Fx sama dengan Q, maka untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X elemen E dengan 0 lebih kecil dx X, P lebih kecil delta, maka akan berlaku dy Fx, Q lebih kecil epsilon. Itu berdasarkan definisi. Nah, karena limit N menuju tak hingga Pn sama dengan P, maka untuk delta positif di atas, maka terdapat N0 elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku 0 lebih kecil dx Pn, P lebih kecil delta. Akibatnya, dy Fpn, Q itu akan lebih kecil dari epsilon. Maka akan berlaku dy Fpn, Q lebih kecil epsilon. Nah, berdasarkan definisi, itu hal ini berarti limit N menuju tak hingga Fpn sama dengan Q. Nah, bukti dari kiri. Andaikan limit X menuju P, Fx tidak sama dengan Q, maka terdapat epsilon positif, sehingga untuk setiap delta positif, ada X elemen E dengan 0 lebih kecil dari dx X, P lebih kecil delta, tetapi dy Fx, Q lebih besar sama dengan epsilon.
Karena diketahui bahwa limit N menuju hingga Pn sama dengan P, maka untuk delta sama dengan 1 per N lebih besar dari 0, di mana N itu anggota bilangan asli, dan N0 juga anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N0, maka akan berlaku 0 lebih kecil dx Pn, P lebih kecil delta. Tetapi dy Fpn, Q lebih besar sama dengan epsilon. Hal ini berarti limit X menuju P, Fpn tidak sama dengan Q, yang kontradiksi dengan yang diketahui bahwa limit N menuju hingga Pn sama dengan P. Nah, jadi berdasarkan definisi, jadi pengandaian di atas salah, dan haruslah limit X menuju P, Fx itu sama dengan Q. Nah, karena telah ditunjukkan bahwa untuk ruang metrik X dan Y, dan E elemen X, di mana fungsi F memetakan E ke ruang metrik Y, itu limit X menuju P-nya akan sama dengan Q jika dan hanya jika limit N menuju hingga Fpn itu sama dengan Q untuk setiap barisan Pn, di mana X di dalam E dengan Pn itu tidak sama dengan P untuk setiap N elemen N, dan limit N menuju hingga Pn sama dengan P. Berdasarkan teorema itu, maka kita telah menunjukkan bahwa jika X dan Y ruang metrik dan E subset X, dan fungsi F memetakan E ke ruang metrik Y, dan P titik limit E, maka kita telah membuktikan bahwa limit X menuju P itu Fx sama dengan Q. Nah, untuk pembuktian selanjutnya akan dilakukan oleh saudari Dini. Selanjutnya akan ditunjukkan jika F mempunyai titik limit di P, maka limitnya tunggal. Dapat dibuktikan dengan memisalkan limit X mendekati P, Fx sama dengan L1, dan limit X mendekati P, Fx sama dengan L2. Akan diperlihatkan bahwa L1 itu sama dengan L2, di mana diberikan epsilon besar dari 0 sembarang. Karena limit X mendekati P, Fx sama dengan L1, maka terdapat delta 1 besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen E dengan 0 kecil dari dx X, P kecil dari delta 1 berlaku dy Fx, L1 kecil dari epsilon per 2. Hal itu berdasarkan dengan definisi. Di pihak lain, karena limit X mendekati P, Fx sama dengan L2, maka terdapat delta 2 besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen E dengan 0 kecil dari dx X, P kecil dari delta 2 berlaku dy Fx, L2 kecil dari delta epsilon per 2. Next. Hal itu juga berdasarkan dengan definisi. Maka jika diambil delta sama dengan minimal delta 1, delta 2, maka untuk setiap X elemen E dengan 0 kecil dari dx X, P kecil dari delta berlaku juga dy Fx, L1 kecil dari epsilon per 2, dan dy Fx, L2 kecil dari epsilon per 2. Akibatnya, 0 kecil dari dy L1, L2 kecil sama dengan dy L1, Fx ditambah dy Fx, L2 kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sehingga memperoleh epsilon. Karena epsilon besar dari 0 sembarang, maka dy L1, L2 sama dengan 0 atau L1 sama dengan L2.
Jadi di sini dapat kita buktikan bahwa F itu mempunyai titik limit di P, maka limitnya tunggal. Baiklah, untuk soal berikutnya, diberikan ruang metrik X, D, Y, rho, dan Z, tau. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, tunjukkan fungsi F di ruang metrik X itu memetakan ke ruang metrik Y, kontinu di P anggota X. Kemudian yang kedua, tunjukkan pula fungsi Y di ruang metrik Y memetakan ke ruang metrik Z, kontinu di Fp elemen Fx. Nah, kemudian pertanyaan terakhir itu, jika P anggota X, fungsi F di ruang metrik X memetakan ke Y itu kontinu di P, dan fungsi Y di ruang metrik Y memetakan ke ruang metrik Z itu kontinu di Fp elemen Fx. Nah, buktikan bahwa fungsi Y komposisi F kontinu di P. Untuk pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Ade Monika. Kepada Ade Monika, dipersilakan. Baik, jawaban pertama yaitu akan ditunjukkan bahwa pemetaan fungsi di ruang metrik X ke ruang metrik Y, yaitu ruang metrik X, D ke ruang metrik Y, rho, kontinu di titik P elemen X. Berdasarkan definisi, diketahui ruang metrik X, D dan Y, rho, suatu pemetaan F dari ruang metrik X, D ke ruang metrik Y, rho. Dikatakan kontinu di titik P elemen X jika untuk sembarang barisan Pn dalam X, jika Pn konvergen ke X, maka Fpn konvergen ke Fx. Catatannya yaitu dari hukum Archimedes, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat N0 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga seper N0 lebih kecil dari epsilon. N lebih besar sama dengan N0, sehingga jarak X, X0 lebih kecil dari seper N, lebih kecil sama dengan seper N0, lebih kecil epsilon, sehingga X0 menuju ke X. Berdasarkan teorema, suatu pemetaan F dari ruang metrik X, D ke ruang metrik Y, rho di kontinu di titik P elemen X. Apa itu? Sedemikian sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sedemikian sehingga jika jarak X, P lebih kecil delta 1, maka jarak rho Fx, Fp kecil dari epsilon 0, yaitu jarak Fn delta X subset bilangan asli epsilon Fx, atau fungsi f bx, delta subset b fx, epsilon. Bukti, diketahui fungsi f di ruang metrik X menuju ke ruang metrik Y kontinu di P elemen X. Andaikan terdapat epsilon 0 positif, sedemikian sehingga untuk setiap delta positif terdapat P elemen X dengan jarak X, P kecil delta 1, tetapi jarak rho Fx, Fp kecil sama dengan delta 0. Lebih besar dari epsilon 0. Untuk delta 1 terdapat P1 elemen X dengan jarak X, P1 kecil 1. Tetapi jarak P, Fx, Fp1 lebih besar sama dengan epsilon 0. Untuk delta seper N, I seper 2, terdapat P2 elemen X dengan jarak X, P2 kecil seper 2. Tetapi jarak P, Fx, Fp2 lebih besar sama dengan epsilon 0. Untuk delta seper N, terdapat Pn elemen X dengan jarak X, Pn kecil seper N. Tetapi jarak P, Fx, Fpn lebih besar sama dengan epsilon 0. Jadi, terdapat barisan Pn dalam X dengan jarak X, Pn kecil seper N. Tetapi jarak
rho fx, fpn lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap n elemen bilangan asli. Ini berarti terdapat barisan Pn dalam X yang konvergen ke X, tetapi barisan Fpn tidak konvergen ke Fx, kontradiksi dengan F kontinu di P. Diketahui untuk setiap epsilon positif terdapat sedemikian sehingga untuk setiap P elemen X, jarak X, P kecil delta. Sehingga jarak rho fx, fp kecil positif epsilon akan ditunjukkan F kontinu di P, yaitu untuk setiap barisan Pn di X yang konvergen ke X berlaku barisan Fpn konvergen ke Fx. Ambil sembarang barisan Pn dalam X yang konvergen ke X, yaitu ambil epsilon positif, maka terdapat delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap P elemen X dengan jarak D, X, P kecil delta, berlaku jarak rho Fx, Fp kecil epsilon. Karena Pn konvergen ke X dan delta lebih besar dari 0, maka terdapat N0 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku jarak Pn, X kecil delta. Ini berakibat jarak rho Fx, Fp kecil epsilon. Terbukti bahwa untuk setiap epsilon negatif terdapat N0 elemen bilangan asli. Untuk setiap N epsilon bilangan asli, N lebih besar sama dengan N0. Sehingga rho Fx, Fp lebih kecil dari epsilon, yang berarti bahwa barisan Fpn konvergen ke Fx. Sehingga terbukti bahwa fungsi F di ruang metrik X memetakan ke ruang metrik Y kontinu di titik P elemen X. Untuk pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh Nur Devika. Kepada Nur Devika dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan kedua yaitu akan ditunjukkan bahwa fungsi G yang memetakan dari ruang matriks Y ke ruang matriks Z di kontinu di Fp elemen Fx. Nah, berdasarkan definisi kontinu, fungsi H yang memetakan ruang matriks A ke ruang matriks B dikatakan kontinu di titik C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap X dalam domain A dengan jarak di ruang matriks A dari X ke C lebih kecil dari delta, maka jarak di ruang matriks B Hx, Hc kecil dari epsilon, di mana tadi dA dan dB merupakan fungsi jarak atau metrik di ruang metrik A dan B masing-masing. Nah, dalam kasus ini, kita akan menunjukkan G kontinu di Fp elemen Fx. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan jarak G, Fp kecil dari epsilon. Maka jarak G, Gfp lebih kecil dari epsilon. Yang pertama, definisi kontinu G di Fp. Kita ingin membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif dan delta 2 positif, sedemikian sehingga untuk setiap Gx elemen Fx dengan jarak G, Fp kecil dari delta 2, maka jarak Gy, Gp kecil dari epsilon 2. X. Nah, yang kedua, kita pilih epsilon 2 positif. Pemilihan epsilon 2 sebenarnya bersifat bebas, selama kita dapat menunjukkan bahwa ketika jarak Y, Fp mendekati 0, atau Y mendekati Fp, perbedaan Gy, Gfp juga mendekati 0. Oleh karena itu, kita dapat memilih epsilon 2 sesuai kebutuhan dalam bukti. Contoh, pilih epsilon 2 sama dengan 1/2.
kita ingin membuktikan bahwa untuk setiap epsilon 2 sama dengan 1/2 terdapat delta positif. Sedemikian sehingga jika jarak Y, Fp kecil dari delta, maka jarak GY, GFP kecil dari 1/2. Nah, buktinya pilih epsilon 2 sama dengan 1/2. Karena G kontinu di Fp terdapat delta 2 positif, sedemikian sehingga jika Y dalam Fx dengan rho Y, Fp kecil dari delta 2, maka GY, GFP kecil dari 1/2. Pilih delta sama dengan delta 2, sebarang kita memiliki delta positif, sehingga ketika jarak Y, Fp kecil dari delta, kita juga memiliki GY, GFP kecil dari 1/2. Nah, dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa untuk setiap epsilon 2 positif, terdapat delta positif. Sedemikian sehingga ketika jarak Y, Fp kecil dari delta, maka jarak GY, GFP kecil dari epsilon 2. Oleh karena itu, terbukti bahwa fungsi G kontinu di Fp elemen Fx. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana jika setelah diketahui kalau fungsi f di rho metrik X memetakan ke rho metrik Y, dan fungsi Y yang memetakan dari rho metrik Y ke rho metrik Z itu diketahui kontinu, maka akan dibuktikan bahwa G konfusisi P itu juga kontinu di P. Nah, untuk membuktikan bahwa G konfusisi F itu kontinu di P, kita perlu menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika jarak dari X, P itu lebih kecil dari delta, maka tau yang merupakan jarak dari G komposisi F di X dan G komposisi F di P itu kurang dari epsilon. Nah, sebelumnya akan digunakan pembuktian yang sama untuk F kontinu di P dengan pembuktian G kontinu di Fp. Jadi, sebelumnya kan telah dilakukan pembuktian F kontinu di P maupun G kontinu di Fp. Akan tetapi, pembuktian pada F kontinu di P itu agak sedikit berbeda, sehingga pada jawaban yang untuk pertanyaan ketiga ini, kita akan membuktikan hal yang sama dengan ketika G kontinu di Fp. Nah, jadi kita memilih epsilon 1 sama dengan 1/2. Akan dibuktikan kalau untuk setiap epsilon 1 1/2 terdapat delta positif jika jarak D itu untuk X, P lebih kecil dari delta 1. Maka jarak tau rho dari Fx dan Fp itu kurang dari 1/2. Nah, buktinya sama halnya dengan pembuktian G kontinu Fp tadi. Kita pilih dulu epsilon 1-nya itu 1/2, kemudian diketahui delta 1-nya itu positif, terdapat X dalam P, kalau jaraknya XP itu kurang dari delta 1, maka diperoleh juga tadi jaraknya Fx dan Fp itu kurang dari 1/2. Nah, di sini karena ada delta 1 dan delta 2 pengaruh dari fungsi F dan G, kita bagi kasus. Bagaimana kalau kita pilih deltanya itu delta 1. Delta 1 tadi pas kita buktikan, pada saat kita buktikan untuk F, sedangkan delta 2 pada saat kita buktikan di fungsi G. Nah, yang pertama, kita pilih dulu deltanya itu delta 1. Sebarang, sekarang kita telah memiliki delta positif juga, sehingga ketika jaraknya itu X, P, yaitu D, kurang dari delta 1, kita juga punya jarak tau itu Fx, Fp kurang dari 1/2. Dengan demikian, bisa juga kita buktikan untuk setiap epsilon 1 lebih besar dari 0 atau positif, terdapat delta positif. Sehingga jarak X, P yaitu D
kurang dari delta 1. Maka tau dengan jarak fx, fp itu kurang juga dari 1/2. Nah, terbukti di sini f kontinu di P. F kontinu di P ini sama dengan pembuktian G kontinu di G tadi. Nah, karena G kontinu dan telah dibuktikan pada langkah kedua, sehingga diperoleh untuk setiap delta 2 positif, terdapat delta 2 positif juga, sedemikian sehingga untuk taunya itu maka GY jarak dari GFP yaitu tau kurang juga dari epsilon 2. Nah, dari F kontinu di P dan G kontinu di FP diperoleh delta 1 dan delta 2. Nah, untuk menentukan bagaimana caranya kita membuktikan, maka kita memilih delta paling minimal dari delta 1 dan delta 2. Tapi karena kita tadi memilih untuk delta 1 itu 1/2 dan delta 2 juga 1/2, maka kita dapat memilih deltanya itu 1/2. Jadi, jika fx, fp dengan jaraknya itu ρ kurang dari delta 2, maka gfy dengan gfp dengan jarak tau juga dapat dibuktikan kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian telah ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga x dan p dengan jaraknya itu d kurang dari epsilon, maka G komposisi F di X dan G komposisi F di P dengan jarak tau kurang juga dari epsilon. Oleh karena itu, G komposisi F kontinu di P. Nah, terbukti tadi. Jadi, jika F kontinu di P dan G kontinu di FP, dapat juga kita buktikan kalau G komposisi F itu kontinu di P. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.